kelompok. Tugasnya kelompok yang mana judul yang akan harus dibuat yaitu mengenai transportasi yang ada di dalam bangunan gedung. Jadi yang misalnya untuk bangunan tidak berlantai banyak, itu salah satu contohnya adanya selasar, selasar atau lorong atau rem gitu ya kalau di rumah sakit biasanya untuk keperluan lalu lintas misalnya ada eh, alat pendorong pasien itu ya yang didorong itu kemudian mungkin kereta-kereta yang lain misalnya tempat membawa cucian dan sebagainya itu salah satu contoh di rumah sakit. Nah kemudian untuk bangunan tinggi kan ada dua macamnya. Salah satu contohnya misalnya transportasi alat transportasi yang ada untuk bangunan tinggi itu atau high risk yaitu menggunakan elevator ya, atau lift. Kemudian tangga di berjalan misalnya atau eskalator. Misalnya untuk bangunan-bangunan lebih dari 4 lantai kan tidak mungkin menggunakan tangga ya. Nah untuk penempatannya kan berbeda-beda ya tergantung dari fungsi bangunan tersebut. Nah salah satu contohnya atau yang kaitannya sangat erat terhadap dalam studi kita yaitu mengenai mungkin yang perlu ditekankan ya adalah mengenai ini misalnya sistem perawatannya seperti apa itu ada schedule tertentu ya dan acuannya yaitu terhadap produk atau yang memproduksi alat tersebut ya. Salah satu contohnya misalkan kan banyak pabrik yang mengeluarkan alat transportasi lift tersebut ada yang dari Mitsubishi ada yang dari LG mungkin ada berapa banyak atau jenis yang lain termasuk bentuk jenis tangga berjalan atau eskalator. Nah untuk jenis lift ya lift juga di samping untuk lift angkutan manusia atau angkutan orang itu ada juga lift untuk khusus misalnya untuk angkutan barang. Kemudian ada lift yang kecil misalkan biasa di apotek atau misalkan di rumah makan jadi untuk mengirimkan makanan misalnya dari lantai bawah dikirim ke lantai atas banyak jadi ada macam-macam alat transportasi yang ada di dalam bangunan. Kemudian misalnya di bandara ada travelator ya travelator itu jadi semacam apa seperti tangga berjalan tapi tidak ada truknya jadi tinggal berdiri dia mengirim misalnya ke tempat di stasiun juga ada travelator. Kemudian kalau di pabrik misalnya belt conveyor jadi banyak ada beberapa atau macamnya ada yang ada yang apa yang berbentuk silinder gitu seperti yang biasa ditemui di pabrik-pabrik gitu yang sifatnya monoton ya pabriknya jadi memproduksi misalkan pabrik uh, elemen Indo misalnya pabrik beton Tripes kemudian di pabrik packing block juga ada yang menggunakan silinder jadi semacam silinder ada juga yang berbentuk bed ya bed itu macam-macam alat transportasi yang ada di dalam bangunan gedung tersebut. Kemudian yang kedua misalnya untuk sistem proteksi terhadap bahaya petir ya. Itu pun ada yang secara konvensional yang mungkin kita sering jumpai bangunan-bangunan Poban misalnya di Poban kan ada seperti antena di atapnya
kemudian disambungkan, dibentangkan kabel tembaganya dengan diameter misalnya sekitar 1 cm, ya, dibentangkan. Dan itu tentu ada perawatannya, jadi jangan sampai misalkan ternyata di atap ada ya terbentang misalnya kawat sistem proteksi kebakaran, proteksi bahaya petir tersebut. Nah, ternyata ke bagian groundingnya atau ke pentanahannya itu tidak ada. Jadi menggantung misalkan akibat dari orang yang mencuri kabel atau kawat tersebut. Itu pun tentu harus dijaga ya. Jadi ada schedule-nya mungkin sekitar 1 tahun 1 kali misalkan, atau 6 bulan sekali. Itu bisa dicari referensi tertentu, atau mungkin di peraturan setempat ya, peraturan daerah, atau di uh, peraturan peraturan umum instalasi listrik biasanya tercover di situ mengenai grounding dan sistem penangkal kecil. Nah, untuk macam-macamnya ada yang Faraday atau bentuk sangkar, ya. Itu bisa dimuat di dalam satu ya beberapa judul gitu ya, beberapa judul makal. Nah, mengenai per kelompoknya mungkin kita punya waktu ke depan sekitar 2 kali ya, 2 kali kalau tidak salah, dua kali lagi. Jadi sebelum UTS itu kan masih bisa dipaparkan, pokoknya masih supaya pemutarannya selesainya. Nah, nanti apa makalahnya tersebut itu nanti ditampilkan oleh kelompok-kelompok yang membuat makalahnya. Jadi seperti waktu kita di D3 ya, mengenai perawatan dan perbaikan bangunan gedung. Nah, untuk jumlah kelompoknya mungkin bisa dibagi oleh siapa yang membuat tugas di sini, mungkin yang terlalu banyak ya. Jadi mungkin dari 1 kali pertemuan itu mungkin bisa ya satu satu judul gitu ya. Jadi kita diskusikan nanti. Mungkin dua kelompok mungkin, atau mungkin 1 kelompok. Jadi kita lihat dari jumlahnya mungkin buat dari kita kan 14 ya, 14 orang. 14 mungkin dibagi 3 kelompok mungkin. Kalau 2 kelompok kan terlalu sedikit. Bisa juga sih. Ya, nantilah ditentukan oleh biasanya Anang mau dulu ya, atau Dito atau Anang gitu ya. Lupa. Sekarang Atau Nabila, Pak. kenapa? Oh, Nabila ya. Oh ya. Ya, sama Nabila ya diatur-atur ya. Jadi nah, untuk 1 kelompoknya itu ya baiknya memang tercover ya. Jadi macam-macam transportasi yang ada di dalam gedung, mulai dari misalnya selasar atau lorong gitu gitu, lorong selasar lah pokoknya yang horizontal gitu. Kemudian ada rem, ada regulator, terus macam-macam lift juga, atau elevator kan ada lift panorama ya, jadi bisa bisa melihat situasi atau lingkungan setempat ya. Jadi di samping untuk transportasi juga untuk melihat pemandangan sekitar. Yang travelator itu ada yang mungkin di outdoor ya, jadi di tempat pemandangan tapi ada jurang misalkan, sehingga dibuatlah travelator, tapi memang konstruksinya harus kedap air soalnya hubungannya dengan udara luar, jadi ada cuaca hujan dan sebagainya. Ini bisa dicari di referensi. Nah, baiknya juga untuk sistem proteksi terhadap bahaya petir ya,
Jadi misalkan ada katakanlah ada pemasangan grounding ya, ada pemasangan grounding terus ada pertanahan begitu. Nah, sistem pengukurannya seperti apa akan sudah pernah disinggung yang sudah lalu gitu. Mengenai resistansi dari grounding itu kan menggunakan tester ya. Jadi untuk mengukur resistansi dari bumi atau dari tanah untuk pengukuran nilai nya, nilai resistansi dari tanah ya, dari tanah atau dari grounding yang ditancapkan ke dalam tanah. Nah, kalau misalkan nilai resistansinya kurang memenuhi, misalkan yang diinginkan 2 atau 3 ya. Nah, sehingga harus dipasang beberapa grounding, beberapa eh, batang rodnya atau batangnya yang ditanamkan dengan jarak misalnya 2 meter, terus dipasang 3, nah dipasang paralel misalnya. Nah, sehingga didapat di situ nilai resistansi. Jadi ya kalau kalau ada misalnya dilengkapi dengan ada ilustrasi atau video bisa cari di channel-channel media sosial lainnya. Itu biasanya ada yang orang-orang yang posting mengenai itu. Jadi kita diskusikan bersama. Nah mungkin itu mengenai tugasnya. Barangkali dari rekan-rekan itu ada yang mau ditanyakan silahkan. Atau ada mungkin yang belum jelas ya, silahkan. Silahkan Anang, barangkali ada yang mau tanyakan apa yang barusan Bapak ceritakan mengenai tugas kelompok ini. Nabila, bagaimana Nabila? Eh, Mohon izin Pak, jadi untuk kelompoknya 3 kelompok saja Pak. Sebentar ya, Bapak melihat ada berapa ada berapa itu jumlah jumlah dari atau sisa waktu yang tersedia gitu ya. Sekarang tanggal 14. Jadi mungkin ada ya bisa dua kelompok saja mungkin, jangan terlalu banyak. Jadi mungkin satu kelompok membuat makalah mengenai transportasi eh, yang atau mungkin ada juga yang ditambahkan jadi tidak tidak harus satu judul gitu. Jadi di dalamnya itu ada misalnya ada jadi untuk melengkapi misalnya mengenai sistem proteksi terhadap bahaya petir atau sistem penangkal petir begitu digabung dengan transportasi gedung misalnya mengenai revelator misalnya kan di transportasi yang ada di dalam gedung itu cukup banyak macamnya jadi ada lift atau elevator kemudian ada tangga berjalan eskalator kemudian ada lift untuk barang tapi memang satu judul mengenai lift atau alat transportasi vertikal. Nah, sementara mungkin yang sistem proteksi terhadap bahaya petir atau sistem penangkal petir itu mungkin sedikitnya tidak terlalu banyak gitu, macamnya. Nah, misalkan ingin ditambahkan dengan trepalator, tapi untuk kan di Indonesia mungkin masih jarang ya. Jadi misalnya di tempat-tempat rekreasi yang hubungannya di alam gitu terbuka, ada trepalator kan jarang.
bukan jarang ya, belum belum ditemukan itu. Tapi di luar negeri sudah berkembang dan memang konstruksinya harus benar-benar kedap air dan harus tahan karena hubungannya dengan alam dengan hujan dan sebagainya. Jadi ditempatkan di ruang terbuka. Nah, itu. Jadi bisa digabung sebenarnya kalau misalkan untuk menambah materinya ya di samping sistem proteksi terhadap bahaya petir dan juga masuk ditambahkan dengan sistem transportasi tapi untuk di luar gitu, di luar gedung misalnya. Misalkan seperti itu. Tapi memang baiknya ya dua dua kelompok saja, yang satu mengenai transportasi yang ada dalam bangunan gedung karena yang di luar gedung sistem transportasinya kan istilahnya tidak tercover ya karena memang di situ hanya menerangkan mungkin beberapa alat transportasi itu banyak gitu. Cuma yang preparator yang khusus untuk di ruangan terbuka berbeda. Jadi sistem konstruksinya juga berbeda. Jadi dibatasi saja supaya tidak terlalu banyak materinya. Jadi dua kelompok saja nggak apa-apa. Jadi per 7 orang begitu. Jadi yang satu kelompok membawa materi mengenai transportasi yang ada di dalam bangunan gedung, kemudian kelompok yang lain misalnya mengenai sistem proteksi terhadap bahaya petir atau sistem penangkal petir. Mungkin itu Nabila ya, supaya tidak terlalu ini. Baik, Pak. Nah, kemudian mengenai jumlah jumlah halaman misalnya ya, jadi jangan terlalu banyak, jangan sampai memakan waktu yang cukup banyak, jadi cukup mungkin dibatasi ya sekitar 30 halaman lah ya. Jadi ada latar belakang kenapa transportasi itu diperlukan atau mungkin dari uh, karena bangunan tinggi tidak mungkin misalnya transportasinya menggunakan tangga biasa kan sampai sekarang. Jadi tetap ada latar belakang seperti apa, kemudian muncullah misalnya alat gitu ya, ada ide misalnya. Jadi ada riwayatnya gitu, ada latar belakang. Jadi semua pun mengenai makalahnya itu adalah latar belakang seperti halnya kita ketahui mengenai proteksi terhadap bahaya petir. Nah itu kan kejadian kejadian alam ya, kejadian geofisik mengenai keadaan. Nah, karena ada muatan listrik misalnya di awan, yang mana muatan listriknya itu kan ada muatan listrik positif, kemudian muatan listrik negatif, sehingga nanti karena menjadi kondensasi dan akan berfungsi sebagai kondensator misalkan. Nah, seperti kita ketahui alat elektronik kan ada yang namanya kondensator ya, jadi untuk menyimpan muatan listrik tetapi sifatnya sementara. Jadi ketika di short itu akan timbul percikan api ya, jadi seperti konsleting gitu. Jadi ada bunyi ledakan ya. Nah, kalau misalkan di alam kan ledakannya cukup besar gitu ya. Jadi terjadi petir dan atau guntur. Nah, begitu Nabilanya. Barangkali yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bagaimana Raffi, Raihan? Cukup dimengerti, Pak. Ada yang di luar kota di sekarang?
beberapa ada Pak yang kerja kalau nggak salah. Kenapa? Ada beberapa, bagaimana? Ada beberapa yang kerja di luar kota. Oh, mudah-mudahan ya tidak ada kendala dan bisa mengikuti meskipun di luar kota. Sayang kalau tidak dimanfaatkan. Barangkali yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Oh iya, ini siapa? Dinar ya. Dinar. Ini semoga sehat selalu ya Dinar ya. Kebetulan di sekarang itu kan ada berbarengan dengan acara seminar proposal tugas akhir ya. Jadi ada kegiatan seminar, jadi ya memang cukup sibuk juga ini. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat. Meskipun cuacanya juga hujan terus nih dari pagi sini. Tugasnya sudah dikumpulkan semua nih yang kemarin. Soalnya ada yang Alhamdulillah sudah Pak. memang ada yang kita salah kirim itu ya, jadi tidak komplit itu. Nanti lupa cek yang memang sudah dikumpulkan itu. Baik, kalau tidak ada mungkin Bapak akhiri ya. Kalau memang sudah memahami tujuannya, dan jangan lupa anggotanya ditulis ya dalam dalam jilidnya. Nanti dikumpulkan semua ya. Jadi ada makalahnya, kemudian mengenai PPT-nya juga dikumpulkan. Wah, Baik, Pak. baik, kalau tidak ada, mungkin Bapak akhiri saja sampai di sini. Jadi nanti tinggal disusun dan mulai besok harus bisa dipaparkan ya. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Baik. Izin Baik, Pak.